Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga semua sehat ya. Baiklah, perkenalkan saya Dr. Hafni, dokter spesialis bedah anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknik bedah minor yang kedua, yaitu tentang insisi dan eksisi. Pertama-tama, mohon adik-adik mencermati checklist yang akan ditayangkan berikut ini. Oke, sekarang kita perkenalan alat dan bahannya ya. Yang pertama kita perkenalan alat dulu. Yang pertama yaitu needle holder. Needle holder adalah alat untuk memegang jarum jahitnya. Lalu berikutnya kita butuh jarum jahit. Jarum jahit itu ada macam-macam. Ada yang ujungnya segitiga, ada juga yang tumpul. Kalau untuk menjahit kulit, kita membutuhkan ujungnya segitiga. Lalu berikutnya kita memerlukan benang jahit. Benang jahit itu juga ada macam-macam. Ada benang jahit yang bisa diserap oleh tubuh, ada juga yang tidak diserap oleh tubuh. Nah, ini tergantung dari penggunaannya masing-masing. Lalu berikutnya adalah klem dup. Klem dup tujuannya itu untuk menjepit dup lubang steril nanti supaya tidak bergerak-gerak, supaya tetap pada tempatnya. Lalu berikutnya adalah klem lurus. Berikutnya lagi adalah klem bengkok. Klem lurus dan klem bengkok ini nanti kita gunakan saat tindakan operasi atau tindakan bedah minor. Lalu bisturi atau mes. Bisturi atau mes ini nanti digunakan untuk menginsisi kulit yang mana nanti kita akan lakukan praktek nanti ya. Berikutnya yaitu pinset anatomis. Lalu pinset chirurgis. Lalu ada juga gunting jaringan yang gunanya untuk memotong jaringan. Lalu gunting benang yang gunanya untuk menggunting benang. Jangan terbalik-balik ya menggunakan guntingnya. Lalu berikutnya adalah kom. Kom itu tempat untuk kita menuangkan betadine, NaCl ataupun cairan yang lainnya. Lalu bengkok. Bengkok itu untuk tempat untuk membuang alat-alat medis yang sudah tidak kita gunakan lagi. Lalu yang terakhir adalah korentan. Itu untuk membantu kita mengambil benda-benda yang sudah disteril. Lalu berikutnya kita perkenalan bahan-bahannya. Yang pertama yaitu sarung tangan steril. Untuk pemilihan sarung tangan steril kita harus tahu ukuran apa yang akan kita gunakan. Misalnya tangan saya, jari saya ini, saya menggunakan sarung tangan steril yang ukuran nomor 7. Ukurannya ada bermacam-macam. Ada yang 6, 6,5, 7, 7,5. Ada juga yang ukuran 8 kalau tangannya besar-besar sekali. Lalu bahan berikutnya yaitu dup lubang steril. Dup lubang steril ini untuk kita menutupi area yang lubangnya ini untuk menutupi area yang akan kita lakukan tindakan operasi nanti atau bedah minor nanti. Lalu bahan berikutnya itu kasa steril. Lalu kasa tampon roll. Kasa tampon roll ini gunanya untuk menampon abses atau nanti ketika kita insisi abses terakhirnya nanti akan menggunakan tampon roll ini. Lalu berikutnya adalah betadine 10%, perhidrol 3%, NaCl 0,9%, lalu lidocain 2%, itu gunanya untuk obat bius lokalnya ya, yang nanti akan disuntikan dengan spet 3 cc. Lalu yang dua terakhir adalah sofratul dan hipavik. Sekian alat dan bahan-bahan yang harus kita persiapkan.
Oke, sekarang kita masuk yang sesuai dengan checklist ya. Saya akan mulai praktik sesuai dengan checklist yang ada di modul kalian masing-masing. Oke, baiklah, yang pertama langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, perkenalkan, nama saya Dr. Hafni. Saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Baiklah, bagaimana Bapak atau Ibu yang sakit, Bapak atau Ibu nggih? Boleh tahu keluhan utamanya apa ya Pak ya? Oke, jadi ini Bapak nggih Bu ya yang sakit ya, itu ada benjolan ya di lengannya. Oh nggih, tadi kan kita udah melakukan tanya jawab, lalu saya juga sudah melakukan pemeriksaan dari benjolan yang ada di lengannya Bapak. Lalu ini kalau saran dari saya, ini sebaiknya ya Bu ya, karena memang kan sudah sakit sekali, kemerahan, itu sebaiknya memang nanahnya itu dikeluarkan. Nggih, jadi kan seperti yang tadi sudah saya bilang Bu, Bapak ini ada nanah ya, udah merah, udah nyeri sekali, memang harus dikeluarkan nanahnya. Nanti tindakannya namanya insisi, yaitu tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, akan diiris sedikit dari kulitnya yang di atas benjolannya. Nanti setelah itu kita keluarkan, kita bersihkan nanahnya. Nah, tindakan ini insya Allah tidak berbahaya. Jadinya memang tujuannya untuk mengeluarkan nanahnya supaya infeksinya itu mereda. Lalu nanti saat dilakukan tindakan operasi, insya Allah tidak begitu nyeri karena nanti akan disuntik bius. Lalu setelahnya nanti kita akan pasang, setelah dibersihkan akan kita pasang dengan kasa Bu, kasa yang dimasukkan ke dalam kantong dari nanahnya itu. Lalu nanti setiap hari harus diganti ya tamponnya. Sekarang kita memeriksa dan menyiapkan alat dan bahannya ya. Oke, setelah tadi kita sudah memeriksa dan menyiapkan alat dan bahannya, ingat ya, jangan ada yang ketinggalan. Lalu kita akan siapkan sarung tangan steril. Oke, setelah itu kita lakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan steril, tangan kita steril, sekarang kita akan memakai sarung tangan steril. Tangan kita memegang bagian dalamnya, tangan yang kanan dikerucutkan, lalu basuh. Jari yang jempol ketemu jempol ya. Yang tangan kanan kita ini sudah pakai handscoon, jadi untuk memegangnya kita pegang yang bagian luar. Bagian luar.
Ini ya. Kalau tadi kita pegang bagian dalam, sekarang kita pegang bagian luarnya. Kita selipkan. Tangan yang kiri juga kita kerucutkan dulu. Ingat ya, jempol ketemu jempol. Jadi nanti posisinya kita megang yang luar ini gitu ya. Jangan nyentuh-nyentuh yang dalam lagi. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan antiseptik ya dengan betadine 10%. Bisa juga ditambah dengan menggunakan alkohol, tapi itu opsional. Ini adalah kasa steril, lalu betadine. Saya menggunakan pinset yang anatomis, lalu ini bengkok untuk membuang kasa sterilnya. Oke? Kita mulai dari bagian dalam dulu, gerakan secara melingkar hingga ke luar. Kalau sudah di luar, jangan masuk ke bagian area yang tengah lagi, jadi langsung dibuang. Bisa kita ulangi sampai 3 kali. Ingat, dari tengah lalu keluar. Kalau sudah di luar, buang. Sekali lagi. Selanjutnya adalah mempersempit medan operasi dengan menggunakan dup lubang steril. Nah, dup lubang steril akan diberikan oleh asisten dengan menggunakan kurentang. Ya. Oke, kita pasang ya. Supaya dup lubang ini tidak jalan-jalan, bisa kita pasang dengan menggunakan klem dup. Oke. Langkah berikutnya yaitu memberikan injeksi bius lokal dengan menggunakan lidocaine 2% yang sudah kita siapkan ketika kita mempersiapkan alat dan bahan ya. Lalu kita menyuntik itu dari sekutan, dari ujung yang akan kita insisi. Ya Bapak, ini akan saya lakukan bius ya Pak ya, biar nanti tidak sakit ketika nanti tindakan operasinya nge. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ke bawah kulit, lalu dimasukkan ke sekitar benjolannya. Jangan sampai benjolannya ya. Jangan lupa diaspirasi, lalu kita tarik sambil kita masukkan obat lidocaine sedikit-sedikit. Kita tarik jangan sampai lepas ya, jadi kita nggak perlu nusuk 2 kali. Lalu kita arahkan ke sisi satunya, jangan sampai nusuk benjolannya. Aspirasi, jangan sampai ada darah. Lalu kita tarik sambil masukkan obatnya. Kalau misalnya lapang yang mau diinsisi itu lebar, nanti kita bisa suntik bius juga di sisi satunya. Tapi kalau misalnya kecil cukup 1 kali saja, dan sampai dengan yang mau dilakukan tindakan insisinya. Oke adik-adik, ini untuk memudahkan ya. Ini kan benjolannya di sini. Saya akan menggambarkan garisnya untuk gambaran aja, supaya memudahkan kalian memahami bagaimana insisinya. Ini benjolannya, lalu untuk insisinya
Langkah berikutnya yaitu insisi di atas masa absesnya ya atau nanahnya. Nah, insisinya itu sesuai dengan garis langer. Garis langer itu adalah lipatan kulit. Jadi untuk supaya kosmetiknya supaya lebih bagus nanti hasilnya. Nah, kita lakukan insisi sekarang. Kita lakukan insisi lapis demi lapis sampai dengan cairan nanahnya keluar. Misalnya ini cairan nanahnya sudah keluar. Oke, lalu selanjutnya kita akan mengeluarkan nanahnya. Cara mengeluarkan nanahnya bisa dengan dipencet di sekitar jaringannya sampai keluar bersih, dan nanti kita dengan bantuan kasa dan pinset kita akan memasukkan kasa dan pinset ini ke dalam ruang nanah yang tadi udah ini ya, rongga absesnya ya, menggunakan betadine terlebih dahulu. Sambil kita pencet, kita bersihkan sekelilingnya. Tapi yang di ujung adalah kasa ya, bukan pinsetnya ya. Jadi pinsetnya hanya untuk memegang saja. Setelah itu kita gunakan perhidrol. Nanti kalau dengan perhidrol akan berbusa. Nah, kita bersihkan dari jaringan sekitar jaringan yang sudah mati. Sampai agak berdarah tidak apa-apa, karena memang jaringan yang nanti itu menandakan kalau itu sudah jaringan yang sehat. Lalu yang terakhir adalah dibersihkan dengan menggunakan NaCl. Cara yang lain adalah menggunakan, supaya lebih bersih, bisa menggunakan dengan alat namanya kuret. Tapi di sini nggak ada, tapi pakai yang seperti tadi ini sudah cukup. Jika kita sudah yakin, kita sudah membersihkan jaringan sekitar dari jaringan yang mati ataupun nanahnya, untuk langkah berikutnya yaitu kita akan memasang tampon. Tamponnya seperti ini. Ini bisa dibuat sendiri dari kasa gulung. Kalau masih ada serabut-serabutnya, kita tekuk lagi ya. Jangan sampai ada serabut, karena nanti kalau serabutnya tertinggal di dalam rongganya nanti bisa menimbulkan infeksi. Nah, tampon ini nanti dioles dengan betadine, bisa juga ditambahkan dengan salep antibiotik. Kalau misalnya nggak ada, betadine saja sudah cukup. Oke, cara memasukkannya sama menggunakan bantuan pinset chirurgis. Ingat ya, jangan sampai ada serabutnya. Lalu kita masukkan ke rongga. Kita bisa pakai pinset yang chirurgis satunya untuk memegang kulit dan jaringan, dan dimasukkan ke seluruh seluruh arah, tapi jangan terlalu padat. Oke, secukupnya. Selanjutnya, jangan lupa kita sisakan kasanya ya, supaya nanti memudahkan kita dalam mengganti tamponnya. Nah, ditekuk gini aja. Tadi sudah seperti ini ya tamponnya, lalu kita tutup dengan kasa secukupnya. Kita singkirkan dupnya. Kita bersihkan sisa-sisa, misalnya ada darah atau mungkin air, bisa betadine dari yang sekelilingnya. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan HEPA.
Untuk edukasinya, ingatkan pasien untuk setiap hari datang ke pelayanan medis terdekat untuk mengganti tamponnya. Nanti mengganti tamponnya setiap hari itu semakin lama, kalau jaringan sehatnya sudah tumbuh, maka tampon yang dibutuhkan pun akan semakin pendek sampai akhirnya bekas insisi kita tadi sudah akan menutup. Seperti itu ya. Jangan lupa diberikan obat antibiotik dan anti nyeri. Baik adik-adik, untuk berikutnya yaitu teknik eksisi tumor. Untuk tahapan awal, sama ya seperti tindakan insisi tadi. Nah, pada video kali ini kita akan mulai setelah dilakukan anestesi lokal. Oke, kita akan melakukan insisi di atas tumor. Insisi lapis demi lapis dari kulit. Sampai kalian melihat ada benjolannya, hati-hati jangan sampai pecah ya. Lalu kita bisa bebaskan jaringan-jaringan sekitar yang di sekitar benjolannya dengan menggunakan klem bengkok. Bebaskan tumornya dari jaringan sekitar. Kalau misalnya ada pendarahan, bisa kita dab terlebih dahulu. Kalau misalnya kita dab kok masih ada perdarahannya, berarti itu kita butuh ligasi. Ligasi itu diikat. Oke, tapi untuk cara meligasinya tidak kita bahas di sesi ini ya, nanti kalian bisa belajar sendiri. Oke, kita lanjutkan ke eksisi tumornya. Kita masih bebaskan tumor dari jaringan sekitar sampai benar-benar bebas dari jaringan sekitar ya. Nah, untuk massa kalau seperti lipom itu bisa kita pencet, nanti lipomnya akan keluar sendiri. Atau bisa kita bantu dengan klem. Nah, yang keluar sendiri. Kalau misalnya tumornya itu bertangkai, kita bisa klem dulu tangkainya, kita klem, lalu kita gunting jaringan di bawah tumor itu menggunakan gunting jaringan. Oke, setelah kita yakin tidak ada pendarahan dan bersih, kita bersihkan dulu dengan menggunakan kasa betadine. Sebelum dilakukan penjahitan ya, kita bersihkan terlebih dahulu, lalu dengan kasa NaCl. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan penjahitan kulit ya. Kita menggunakan jarum yang segitiga dan juga benang. Benang jahitnya bebas mau yang absorbable apa tidak, tapi saya menggunakan yang tidak absorbable, dan nanti setelah seminggu bila lukanya kering, jahitannya harus diangkat. Kita menggunakan pinset chirurgis untuk memegang kulitnya. Kita jahit simpul sutur saja. Usahakan jangan memegang jarum dengan tangan kosong karena berbahaya. Kita harus memberikan safety kita sendiri juga.
Kalau sidel paling tidak 5 kali muter ya. Kalau sudah, kita gunting dengan gunting benang. Karena nanti akan dicabut, maka kita gunting jangan terlalu pendek, kurang lebih 1 cm. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ketika angkat jahitan akan memudahkan kita. Oke deh, ini sudah selesai saya jahit ya. Nanti untuk teknik penjahitannya, lalu macam-macam jahitan seperti itu, kalian bisa buka buku materi kalian yang mungkin bedah minor 1 ya, atau mungkin bisa lihat dari video-video lainnya. Nah, setelah kita selesai melakukan penjahitan, kita bersihkan dengan betadine dan NaCl lagi. Ingat ya, kalau membersihkan dari dalam lalu keluar. Kita keringkan. Kita menggunakan Sofratul. Ini ada antibiotiknya. Oke, setelah itu kita kasih kasar. Setelah kasar kita bereskan semuanya. Kita keringkan yang masih basah. Setelah itu kita pasang di plastik. Oke, selesai. Jangan lupa edukasi ke pasien untuk ganti perbannya 3 hari sekali, atau kalau lukanya kotor. Lalu kontrol lagi seminggu, kita lihat lukanya. Kalau lukanya kering, kita bisa angkat jahitannya. Angkat jahitannya nanti disesuaikan ya, bisa diangkat jahitan semua kalau misalnya luka operasi tidak terlalu besar. Kalau luka operasinya besar atau panjang, kita bisa angkat jahitannya selang-seling. Tetap pemberian obatnya antibiotik dan analgetik, anti nyeri. Oke deh, tadi teknik insisi dan eksisi ya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ingin latihan, ada kain di rumah ataupun benang jahit, kalian belajar untuk menjahit, itu bisa digunakan. Paling enggak untuk melatih keterampilan tangan kalian. Nah, semoga bermanfaat ya dek ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan ya, dan jaga kondisi. Semoga sehat-sehat semua. Terima kasih.